Perkenalkan, nama saya Anastasia Sinta Nurani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Gereja Santo Antonius Muntilan. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selalu menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi karena adanya Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di Indonesia, yang tidak hanya indah, namun juga menggambarkan bahwa persebaran agama Buddha sampai hingga tanah Jawa. Namun, apakah kalian tahu bahwa salah satu kecamatan di Magelang merupakan pusat persebaran agama Katolik di Jawa? Nah, di Muntilan ini merupakan salah satu kecamatan di Magelang Selatan yang hingga kini masih menyimpan lembar-lembar kisah mengenai pengaruh agama Katolik di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Muntilan pun dikenal dengan julukan Bethlehem Panjava, atau bisa kita sebut juga dengan tempat kelahiran Tuhan di tanah Jawa. Komplek yang terdiri dari sebuah gereja, sekolah Katolik, hingga kesusteran ini masih bisa kita jumpai di Jalan Kartini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Untuk terus melestarikan sejarah lahirnya gereja Katolik di tanah Jawa, sekaligus sebagai tempat bagi umat Katolik dalam merenungkan perjuangan para tokoh Katolik Jawa, akhirnya didirikan Museum Misi Muntilan, Pusat Animasi Misioner atau MMPAM, atau lebih dikenal dengan Museum Misi Muntilan pada 14 Desember 2004 oleh Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Agung Semarang masa itu. Di dalam gedung berlantai 2 ini, Anda bisa menemukan berbagai koleksi barang bersejarah Katolikan seperti relikui, kitab-kitab doa, beragam jubah, hingga kisah andil tokoh-tokoh Katolik Jawa dalam memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia. Salah satunya adalah berbagai benda peninggalan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, Uskup Pribumi Indonesia pertama yang dulu menjabat sebagai Uskup Agung Semarang. Beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden pertama Republik Indonesia karena usahanya dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Walaupun difokuskan sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik, namun museum ini juga bisa menjadi tempat setiap orang Indonesia untuk belajar mengenai perbedaan di Indonesia serta perjuangan merajut kesatuan demi kemerdekaan Indonesia. Seperti nilai-nilai yang diyakini Van Lith, terlepas dari apa agama yang dianut, jangan lupa untuk menjadi orang Indonesia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Hai, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita sudah berada di Gereja Santo Antonius Muntilan. Gereja Santo Antonius Muntilan merupakan salah satu nama gereja yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan gereja ini sangat penting, terutama apabila kita kaitkan dengan sejarah perkembangan misi di Jawa. Karena dari gereja inilah lahir generasi perintis penginjilan di Jawa, bahkan sampai di luar Jawa. Keberhasilan misi bagi penduduk Jawa ini karena salah satu strategi yang dipakai para misionaris sangatlah tepat, sehingga Muntilan pada masa itu sebagai satu-satunya pusat misi bagi orang Jawa. Sedangkan di tempat lain, gereja lebih melayani bagi umat Katolik yang berbangsa Belanda, Indo, dan khususnya melayani bagi tangsi-tangsi tentara Belanda. Karya misi di Muntilan mengalami titik awal dengan dibaptisnya 137 orang di Muntilan pada bulan Desember 1895. Karya ini semakin memperlihatkan buahnya setelah kedatangan Romo Van Lith dan Romo Hoevenaert pada tahun 1897. Mereka masuk ke dalam budaya supaya karya misi bisa diterima. Karya monumental Romo Van Lith selain sekolah adalah dibaptisnya 171 orang di Sendangsono pada tahun 1904. Mulailah era di mana Muntilan menjadi pusat kederisasi dan pengembangan bagi Gereja Kristus. 20
Desember 1948 jadi sangat suram. Saat itu berbagai bangunan di bumi hanguskan, termasuk kompleks misi ini. Inilah saat pemartiran Romo Sanjoyo dan Fr. Herman Bauwes pada tahun 1950. Maka paroki Muntilan dibagi menjadi beberapa stasi dan kring. Dalam perkembangannya ada yang menjadi paroki, yaitu paroki Sumber, paroki Tumpang, paroki Salam, paroki Mertoyudan, dan Ngawen. Perkop Muntilan merupakan makam bagi para romo atau imam atau pastor Katolik Jesuit yang terletak di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Istilah kerkop agak asing di telinga sebenarnya. Kerkop berarti kuburan atau makam atau tempat istirahat dalam damai kekal. Dalam istilah kebudayaan manusia Eropa, kerkop berasal dari bahasa Belanda berarti kuburan. Kerkop bisa berarti taman gereja atau dimaknai sebagai komplek pemakaman. Sedangkan kata Yesuit atau nama Ordo Yesuit adalah sebutan untuk anggota Serikat Yesus. Kerkop Muntilan lebih dikenal jika dibandingkan dengan Kerkop Girisonta, Desa Karangjati, Ungaran, Jawa Tengah. Alasan pertama adalah Kerkop Muntilan sebagai tempat makam Franciscus Giorgio Josephus van Lith yang meninggal pada tanggal 19 Januari 1926 pada umur yang ke-62, atau sering sekali disingkat sebagai Frans van Lith, atau seorang imam Jesuit asal Airstof. Belanda meletakkan dasar karya Katolik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Kerkop ini ada juga tempat novena dan doa, dan dinding sebelah kiri pintu masuk kita bisa melakukan rangkaian prosesi jalan salib. Ini merupakan makam Romo van Lith yang telah membaptis banyak orang di sekitar Muntilan, yang awalnya hanya 20 orang dan menjadi beberapa ratus orang. Beliau membaptis 171 penduduk Kalibawang di Sendangsono, yang kemudian sampai hari ini sebagai pusat Gua Maria Sendangsono. Di Jalan Kartini inilah kita dapat melihat peninggalan para misionaris berupa sekolah-sekolah Katolik yang hingga saat ini masih beroperasi dan melayani para umat di bidang pendidikan. Selain itu, kita juga dapat menjumpai kesusteran, bruderan hingga postulat sebagai tempat frater tinggal.